Bab 167, Keyakinan Terhadap. Diunggah oleh Baca Suara. Arthur Lewin Point of View. Berapa banyak pasukan yang kamu butuhkan? Raja Blaine bertanya ketika kami semua melihat ke bawah ke peta terperinci yang tersebar di atas meja bundar. 3, tidak, 2 divisi sudah cukup, jawabku. Jenderal Arthur, pantai barat adalah tempat kami perlu mengalokasikan sebagian besar pasukan kami, Rahdeas membalas, meletakkan jarinya di dekat Etistin dan Telmore City. Mengirim hampir 20.000 pasukan ke utara akan membuat daerah ini terlalu rentan. Saya harus setuju dengan Penatua Rahdeas, Raja Alduin menambahkan. Ada beberapa pertempuran di dekat pantai yang telah berlangsung berhari-hari. Mundur bahkan satu divisi saja akan memberi keseimbangan bagi mereka. Petik 2. Ratu Priscilla, memutar gulungan transmisi yang telah dibacanya. Kami masih mengevakuasi warga sipil dari Telmore dan Etistin. Jika pasukan di pantai ditarik, pasukan kita akan didorong kembali dan pertempuran akan terjadi di kota-kota. Petik 2. Komandan, kita mungkin bisa mengirim beberapa pasukan elf yang ditempatkan di dekat kota Asifin ke tepi perbatasan, tetapi 2 divisi tampaknya layak, saran Ratu Merial, alisnya dirajut karena khawatir. Virion, yang duduk di depan saya, mengangkat pandangannya ke semua tombak yang berdiri tegak di belakang masing-masing pemegang artefak. Jenderal, bagaimana menurut Anda? Bocah itu, kecurigaan Jenderal Arthur yang samar-samar berdasarkan pada bukti longgar tentang apa yang dia lihat, tidak membenarkan mengorbankan 1 atau 2 kota. Jenderal Byron nyaris meludah. Selain nada buruk Byron, dia membuat poin yang bagus, kata Mika, tombak kurcaci betina yang tampak tidak lebih tua dari kakakku. Memindahkan pasukan sebanyak beberapa ratus mil akan memakan waktu, bahkan dengan bantuan gerbang teleportasi. Jenderal Aya, Jenderal Farai, Jenderal Alfred, Virion bertanya, apakah Anda semua setuju? Jenderal Alfred, yang tertua dari tombak itu, mengangguk. Itu terlalu banyak risiko. Maaf, Jenderal, tombak elf berbisik di sampingku sebelum berbicara. Aku juga setuju bahwa itu tidak bijaksana. Kami semua memandang ke Farai, satu-satunya tombak lain yang tidak akan kukalahkan. Jika klaim Jenderal Arthur benar, itu akan menjadi pilihan yang tepat untuk mengirim banyak pasukan, jika tidak lebih, ke utara, tombak itu menjawab dengan singkat. Mengejutkan mendapat dukungan Jenderal Farai, tetapi berhasil terhadap saya dalam kasus ini. Namun, Virion mengambil keuntungan dari kata-katanya untuk membawa ide yang benar-benar ingin saya ajukan. Jenderal Farai benar dalam hal itu, jika apa yang dikatakan Jenderal Arthur benar, pasukan perlu dikirim. Lagi pula, hanya ada satu penampakan punggawa sejak perang dimulai, jika punggawa dan sabit memimpin serangan berikutnya, kerusakan akan menjadi bencana tanpa langkah-langkah yang tepat. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Karena itu, Virion diam sejenak, mengalihkan pandangannya dari satu tombak ke tombak lainnya. Aku mengusulkan kita mengirim 2 tombak bersama dengan Jenderal Arthur untuk menyelidiki apakah benar-benar akan ada serangan besar yang dipimpin oleh punggawa dan sabit di utara. Petik 2. Anggota dewan yang lain segera saling melirik, menunggu seseorang mengajukan alasan untuk menolaknya. Komandan, Raja Blaine angkat bicara. Tombak adalah tokoh pusat untuk divisi yang keluar dalam pertempuran sekarang. Dengan mereka pergi terlalu lama, moral akan berkurang dan jika pengikut atau sabit muncul dalam pertempuran. Raja Glider, setelah Virion, tatapan tajamnya menembus Raja Manusia. Mengapa menurutmu tombak itu menahan diri untuk tidak ikut serta dalam sebagian besar pertempuran sejauh ini? Raja berambut merah tetap diam. Sederhana saja, itu tidak layak, lanjut Virion. Mantra perusak berskala besar yang diberikan oleh tombak kita akan membunuh bukan hanya pasukan mereka tapi juga pasukan kita. Bahkan jika kita membuat semua orang mundur, ini adalah rumah. Tanah akan dihancurkan dan tidak bisa dihuni. Bahkan jika tombak menahan kekuatan mereka dan membantu tentara keluar di lapangan dengan pedang di tangan, masih akan ada korban dan kematian di atas risiko menarik para pengikut atau sabit Alakrian. Selalu ingat ketika berjuang bahwa warga kita harus hidup di tanah ini. Tujuannya adalah untuk memenangkan perang ini, tetapi juga untuk melestarikan sebanyak mungkin kota kita. Tatapan berwibawa Virion bergeser dari satu raja atau ratu ke yang lain, mengarahkan pelajaran ini kepada semua orang yang hadir di ruangan ini. Dengan itu dikatakan, jika mengirim 2 tombak adalah semua yang diperlukan untuk menghindari pertempuran skala besar dengan sabit dan pengikut yang bertarung di sisi lain, maka aku akan mengatakan itu adalah harga kecil untuk dibayar. Pasukan kita dapat pergi beberapa hari tanpa pemimpin mereka memegang tangan mereka. Petik 2. Meskipun ekspresi keengganan terlihat jelas di wajah para pemimpin, mereka perlahan mengangguk setuju. Virion menggenggam tangannya bersama-sama sambil tersenyum. Bagus, sekarang 2 tombak mana yang akan menemani Arthur dalam penyelidikan ini di utara? Tangan tipis naik dari seberang meja. Sementara Lord Aldir adalah pemegang artefak untuk kedua tombakku, karena dia tidak ada di sini, kupikir aman untuk berasumsi bahwa aku bisa secara sukarela mengirim mereka bersama Arthur. Saya menahan keinginan untuk tersenyum pada pergantian peristiwa. Semuanya berjalan sesuai rencana saya. Virion memainkannya dengan keren juga, muncul seolah-olah dia sedang mempertimbangkan keputusan Rahdeas. Memang, karena Lord Aldir tidak ada, saya pikir itu wajar untuk memiliki tombak kerdil di bawah perintah Penatua Rahdeas, Raja Blaine mendukung.
Pertempuran terjadi di Sapin, jadi saya setuju bahwa mengirim Jenderal Alfred dan Jenderal Mika akan menjadi pilihan ideal, tambah Ratu Merial. Virion perlahan mengangguk, seolah hampir enggan. Baiklah, Jenderal Alfred dan Jenderal Mika, untuk sementara di bawah perintah Penatua Rahdeas, akan menuju ke utara bersama Jenderal Arthur untuk menyelidiki kemungkinan seorang pengikut dan sabit sedang merencanakan serangan. Kedua tombak kurcaci itu membungkuk dengan hormat seperti aku. Ini adalah misi pengintaian, tapi aku menyerahkan situasinya pada penilaian terbaikmu. Prioritas adalah untuk tidak memperingatkan musuh, terutama jika pengikut atau sabit hadir. Jika keadaan memungkinkan kesempatan yang realistis dalam menghindari pertempuran skala penuh, Anda dapat terlibat. Ingat, prioritas kami adalah menjauhkan pertempuran dari warga sipil, tambah Virion. Bersiaplah untuk pergi besok, matahari terbit. Sisa tombak, diberhentikan. Petik 2. Berjalan melalui aula yang redup di luar ruang rapat, aku menghela napas dalam-dalam. Saya selalu membenci pertemuan seperti ini, selalu tegang dan penuh dengan jalan memutar untuk mengatakan tidak atau memberi alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang akan menghalangi keuntungan Anda sendiri. Sementara Dewan tampaknya merupakan front pemimpin yang bersatu dari ketiga ras, cita-cita yang mengakar dan mementingkan diri sendiri terhadap kerajaan mereka sendiri lebih jelas daripada apapun. Raja Glider, yang terlalu takut untuk bertindak sejak Aldir mengancamnya setelah membunuh Grey Shunders karena pengkhianatan mereka, menjadi lebih belak-belakan. Hanya dengan Virion di sana fungsi Dewan bahkan jauh dengan baik. Sementara Virion dan saya mendapatkan hasil akhir yang kami inginkan, ini baru permulaan. Aku menggaruk leherku, perban penyembunyian Gideon membuat kulit saya terasa gatal, tetapi saya tidak bisa melepasnya sampai saya sendirian. Trik untuk tampil tanpa cedera berhasil selama beberapa jam yang lalu, dan saya agak menikmati sisa malam itu, tetapi satu hal sangat membebani pikiran saya. Claire berada di pesta itu, dia melihatku. Dia telah melihat saya, namun dia tidak ingin saya melihatnya. Aku belum pernah melihatnya sejak Sirus, dan pemandangan terakhir yang kuingat adalah dia tertusuk. Saya mencoba memikirkan alasan mengapa dia akan menghindari saya, tetapi suara langkah kaki di belakang saya membuat saya kembali ke kenyataan. Sepertinya kita akan melakukan misi bersama. Sebuah suara tinggi terdengar beberapa langkah di belakang. Jenderal Mika, Jenderal Alfred, sapa saya dengan sopan, berbalik kepada mereka. Panggil saja aku Mika, kurcaci kekanak-kanakan itu tersenyum sementara Jenderal Alfred hanya mengangguk sebagai tanda terima kasih. Aku lebih suka menjaga formalitas, aku menolak dengan lembut. Lagi pula, kau adalah seniorku sebagai tombak. Paling tidak bocah itu tahu sopan santun meskipun asuhannya sedikit, kata Jenderal Alfred dengan alis terangkat. Nak, kita benar-benar rukun. Satu-satunya kesan nyata yang saya miliki tentang Jenderal Alfred adalah ketika saya pertama kali dibawa ke kastil terapung setelah insiden di Akademi Sirus. Dia telah menyelamatkan saya saat itu dari saudara laki-laki Lukas, Jenderal Byron. Namun, itu hanya karena dia mengikuti perintah. Baiklah, permisi dulu. Saya harus beristirahat untuk perjalanan panjang besok. Aku mencelupkan kepalaku sebelum kembali ke tangga utama. Berjalan ke lantai perumahan, saya menyelidiki pikiran Sylvie untuk melihat apakah dia terjaga. Melihat ikatan saya tertidur lelap, saya mengambil jalan memutar kecil. Sesampainya di ujung aula, aku mengetuk pintu kayu tebal. Datang, seru Tesia. Pintu meluncur terbuka tanpa derak tunggal dan di sisi lain adalah Tess. Dia mengenakan pakaian tidur tapi rambutnya masih meneteskan air. Kaulah, Arthur. Tess tersentak. Apa yang kamu lakukan di sini? Maaf. Aku tersenyum. Apakah kamu mengharapkan seseorang? Ya, Caria seharusnya datang. Arthur, ada apa? Dia bertanya, memperhatikan tatapanku yang kosong. Tidak ada. Anda hanya terlihat berbeda dari ketika Anda berada di acara tersebut. Petik 2. Tess membungkus handuk di kepalanya ketika dia merengut ke arahku. Wow, terima kasih telah menunjukkan itu. Petik 2. Menyadari kesalahan saya segera menggelengkan kepala. Tidak, maksudku dengan cara yang baik. Kamu lebih mirip Tesia yang kuhabiskan selama 3 tahun bersamaku saat itu. Petik 2. Kamu perlu melatih keterampilan menyanjungmu, desahnya. Tunggu, sebenarnya, jangan kerjakan mereka. Petik 2. Aku tertawa kecil. Apakah kamu ingin berjalan-jalan kecil denganku? Setelah mengenakan jubah tipis di atas pakaian tidurnya, dia mengikuti saya menyusuri lorong menuju balkon tempat saudara perempuan saya telah membuat papan target. Tak satu pun dari kami berbicara dalam perjalanan ke sana ketika kami berdiri berdampingan. Tidak seperti di acara itu, lengan kami tidak terhubung tetapi entah bagaimana terasa lebih intim. Kami mencapai teras berumput dikelilingi oleh pohon-pohon tetapi terus berjalan sampai kami berada di ujung. Duduk di batang pohon tebal di dekatnya, aku menatap langit malam. Awan di bawah kami bergerak perlahan, remang-remang oleh bulan besar di atas. Bintang-bintang itu indah, aku mengagumi. Datang dari dunia di mana kota-kota yang terang benderang menutupi bintang-bintang, bisa melihat tontonan yang begitu tenteram adalah berkah yang telah saya hargai. Malam yang sepi seperti ini kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah benar-benar ada perang di bawah kita, kata Tess lembut. Saya kadang-kadang datang ke sini dan membayangkan bahwa awan di bawah kami adalah lautan dan saya mengambang tanpa tujuan di atas kapal. Kekanak-kanakan, kan? Petik 2. Saya pikir Anda kadang-kadang berhak menjadi kekanak-kanakan, kataku.
Kamu adalah kepala dari seluruh unit sekarang. Anda bertanggung jawab atas kehidupan yang Anda jalani dan itu tidak akan pernah menjadi beban yang mudah untuk dibawa, tidak peduli berapa banyak pengalaman yang Anda dapatkan. Petik 2. Kamu mengatakan itu seolah-olah kamu adalah salah satunya, jawabnya, mendekatkan lututnya ke dadanya. Secara teknis kau jenderal, tetapi tombaknya tidak benar-benar memimpin para prajurit. Kamu benar, dan dalam hal itu aku membuatnya lebih mudah. Tugas utama tombak adalah untuk sendirian mengalahkan musuh sekaliber mereka. Saya menoleh ke teman masa kecil saya, yang membawaku ke mengapa aku ingin melihatmu. Apakah itu ada hubungannya dengan apa yang kamu bicarakan dengan kakek dan Gideon? Apakah sudah sejelas itu? Kamu bukan tipe orang yang melakukan sesuatu yang sentimental seperti ini tanpa alasan. Anda juga harus pergi untuk waktu yang lama, melakukan sesuatu yang berbahaya lagi, atau keduanya, katanya. Aku tertawa kecil. Apakah aku banyak membaca buku terbuka? Kau lebih seperti bab terbuka, Tes tersenyum. Ada beberapa bagian yang sangat jelas namun ada saat-saat ketika aku merasa seperti aku tidak mengenalmu sama sekali. Seperti. Dia menggelengkan kepalanya. Ya, untuk satu hal, aku ingin tahu bagaimana kamu seorang ahli dalam segala hal yang kamu pilih untuk dilakukan, apa rahasiamu? Rahasia. Sihir, berkelahi, membuat, memberikan pidato, neraka, bahkan spionase dan strategi militer, katanya. Aku tahu mengeluh bahwa itu tidak adil tidak akan melakukan apa-apa. Saya hanya penasaran. Aku menahan lidahku. Godaan untuk mengungkapkan segala sesuatu tentang kehidupan masa laluku kepada Tes semakin bertambah setiap kali aku melihatnya, tetapi sekarang bukan saatnya. Saya baru saja membaca banyak buku ketika saya masih muda. Aku tidak tahu apa yang aku harapkan. Pandangannya penuh keraguan tapi dia tidak menanyaiku lebih jauh. Tes, saya tidak tahu mengapa Anda terburu-buru, tetapi Anda baik-baik saja, aku menghibur. Itu hanya membuat frustrasi, dia tersenyum lelah. Frustrasi. Aku mencoba yang terbaik untuk mengejarmu. Inti mana saya hanya setengah langkah di belakang Anda, saya penjinak binatang seperti Anda dan saya telah belajar di bawah beberapa guru terbaik di benua serta Asura, sama seperti Anda. Namun, saya merasa semakin dekat dengan saya untuk menjangkau Anda, semakin jauh Anda menjauh dari genggaman saya. Petik 2. Tes. Berjanjilah padaku kau akan kembali dengan selamat. Dia dengan lembut mengusap jarinya di leherku di mana bekas lukaku telah menetap. Perban yang telah saya terapkan untuk menyembunyikan tanda yang tidak sedap dipandang mulai terlepas dari mantra air tes. Aku tidak peduli berapa banyak bekas luka yang kamu kembalikan, asalkan kamu masih utuh dan bernafas. Aku bisa merasakan wajahku mulai terbakar oleh kata-katanya. Saya mencoba memikirkan sesuatu untuk mengalihkan perhatian kami ketika saya memikirkan kembali argumen kami di depan makam Cynthia Gutski. Baik dulu maupun sekarang, ia sudah mengerjakan hal yang sama. Kenapa begitu penting bagimu untuk menyusulku, Tes? Untuk sesaat, dunia di sekitar kami hening saat ia menatap ke langit malam. Karena hanya dengan begitu aku akan memiliki keyakinan untuk memberitahumu bahwa aku mencintaimu lagi. Bahkan sebelum aku bisa memproses kata-katanya, Tes berbalik menghadapku sekali lagi. Tatapannya melembut saat dia memberiku senyuman yang benar-benar manis, dengan sedikit rasa malu sehingga kehangatan tiba-tiba menerpa diriku.